Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Lobener yang Bapak cintai. Di kesempatan hari ini kita akan bahas tentang materi beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kemarin di LKPD 1 kita bahas tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan bahas tentang asas-asas keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu kalian siapkan untuk buku tulis dan ballpointnya. Setelah pelajaran adalah video ini selesai, kalian boleh untuk merangkum. Wajib untuk mengerjakan tugas. Sedikit saja tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asas pokok keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin kalian tahu enggak mengapa kita wajib atau iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dasar yang melandasi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adanya keimanan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian beriman tidak? Sesungguhnya harus kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa Allah itu ada. Meyakini bahwa Allah itu pasti yang menciptakan kita. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan asas dasar pokok adanya keimanan kita kepada kitabnya. Pokok dasar, fondasi. Yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pemilik segala sesuatu. Yakni pemilik segala dialah yang satu-satunya pencipta. Allahu ahad, Allahu samad. Qul wallahu ahad, Allahu samad. Iya, pengatur segala sesuatu dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, puasaku, hidupku, matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sesembahan selain Dia adalah sembahan yang batil. Beribadah kepada selainnya adalah batil. Yang jelas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dilihat di Quran surat Al-Hajj yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang artinya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah Tuhan yang hak. Sesungguhnya apa yang mereka seru selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah batil, tidak jelas. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dialah maha tinggi lagi maha besar. Allahu Akbar. Allah maha besar. Al-Aliyu maha tinggi. As-Somadu yang maha membutuhkan. As-Somad Al-Kabir. Al-Ghafur. Semuanya asma-asma Allah terdapat di Asmaul Husna. Lanjut. Adanya alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya. Kalian percaya tidak? Bumi, langit, manusia, hewan, binatang, laut, gunung, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dengan sesungguh-sungguhnya bahwa Allah itu menciptakan kita, menciptakan seluruh jagat raya ini, langit, surga, neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku umat Islam meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui sifat-sifatnya. Sudah tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada berapa? Sifatnya. Harus tahu. Wujud. Terus apa lagi? Qidam, baqo, mukhalafatu, lil hawadisi. Harus hafal itu sifat-sifat. 20 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatur sifat-sifatnya untuk menjadi mukmin yang sejati, mukmin yang hebat. Dengan modal iman inilah kita akan menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pak Aden bilang antara perintah dan larangan itu beda. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Di dalam Al-Quran Allah menciptakan untuk berpuasa bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk berpuasa. Di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk berzakat. Di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada orang tua kita yang melahirkan kita. Harus berbuat baik. Itu perintah. Kemudian larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hal melanggar sholat 5 waktu, itu larangan. Tidak berpuasa di bulan Ramadan, itu larangan. Tidak melawan orang tua, kedua orang tua, larangan. Berjudi, berzina, mabuk-mabukan, itu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita jauhkan, yang perlu kita hindari agar kita selamat fid dunya wal akhir, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allahumma amin ya robbal alamin. Selanjutnya, cakupan iman dengan kitab suci. Boleh dibaca bareng-bareng Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng-bareng. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimin 'alaihi
ومهيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق صدق الله العظيم. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kebenaran. Al-Quran adalah kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara yang mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Carilah Al-Quran merupakan kebenaran hidup, petunjuk hidup. Seperti halnya kalian beli HP, pasti ada petunjuk menggunakan HP. Kalau kalian tidak bisa menggunakan, tidak membaca petunjuknya, tidak membaca petunjuk menggunakan HP, maka HP-nya akan rusak. Begitu juga dengan iman. Iman kepada kitab Allah. Kalian tidak beriman, hidup kalian akan sia-sia. Selanjutnya, boleh selanjutnya di halaman kedua. Nah, silakan boleh dibaca. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab yang berisi aturan. Nah, perintah, tadi aturan. Janganlah berzina, janganlah memabuk, itu aturan. Perintah untuk sholat, larangan, jangan. Larangan, perintah untuk jangan mendekati. Yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut diturunkan kepada masa yang zamannya berbeda-beda. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama. Kitab-kitab itu ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman keadaan umat pada masa itu. Nah, kemudian dilanjut aja, masih dalam kitab yang sama, beliau mengatakan iman kepada kitab mencakupi 4 perkara. Iman bahwasanya kitab-kitab tersebut diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman, nama-nama yang kita wajib ketahui pada kitab Allah, seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Pembenaran tersebut berita-berita yang soleh, yang benar, sahih, seperti berita-berita yang ada dalam Al-Quran dan kitab suci sebelumnya, selama kitab-kitab tersebut belum berubah atau belum disalin. Terakhir, mari kita baca Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita untuk yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya, kepada kitab-kitab Allah. Turunkanlah kepada rasul-rasulnya, Allah Subhanahu wa taala turunkan, serta kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang-orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Na'udzubillah min dalik. Ayo semua, untuk siswa wajib beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiam, iman kepada Nabi Rasulullah, iman kepada qada dan qadar. Wajib supaya kita tentram fid dunya wal akhirah. Di dunia enak, di akhirat enak. Itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan kalian bermanfaat. Jangan lupa habis ini kalian merangkum Al-Quran yang tadi. Ada 3 Al-Quran dirangkum, boleh. Quran surat Al-Hajj, terus Al-Maidah, sama Quran surat An-Nisa. Yang di sini nanti Bapak kirim lembarannya atau screenshotnya supaya kalian mengerjakan dan dibaca. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel Pelangi Pro supaya kalian bisa mendapat konten-konten terbaru dari Pelangi Pro. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.